Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engri Diniro dengan NPM channel 23058 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran setelah UTS, yaitu ada pada bab 15 perdagangan margin. Langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian margin. Perdagangan margin pada dasarnya adalah pembelian barang dengan utang. Dengan fasilitas margin, seseorang cukup membayar sebagian dari harga pembelian saham, sama seperti membeli rumah atau mobil dengan kredit bank. Dalam semua transaksi itu, pembelian harus menyetor sejumlah uang. Saham, rumah, atau mobil yang dibeli akan langsung menjadi jaminan. Sebagai contoh, seorang investor saham membeli saham sebesar 200 juta rupiah dengan margin awal 50%, yang berarti uang muka adalah 50%. Dengan demikian, investor tadi harus menyetor pada awalnya yaitu sebesar 100 juta. Baiklah, selanjutnya ada margin call. Pada praktik di pasar saham, perusahaan sekuritas yang memberikan fasilitas margin membatasi rasio utang maksimum pada nasabahnya. Penetapan rasio utang maksimum berarti mensyaratkan rasio ekuitas atau margin account minimum. Ini disebut sebagai margin call atau maintenance margin. Adapun rumus untuk menghitung margin call yaitu harga margin call sama dengan utang per saham dibagi rasio utang maksimum, sama dengan utang per saham dibagi 1 dikurang margin call. Atau harga margin call sama dengan harga saham awal dikali dalam kurung 1 dikurang margin awal dibagi 1 kurang margin call. Baiklah, selanjutnya itu ada penarikan dana. Selain investor harus memenuhi kewajiban persyaratan margin call, investor juga diberi hak untuk menerima dana investasinya jika harga saham naik dan rasio margin di atas margin awal. Tetapi jika rasio margin berada di antara margin call dan margin awal, investor tidak dapat menarik dana investasinya dan akunnya disebut terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya restricted. Baik, yang selanjutnya return dan resiko fasilitas margin. Konsekuensi dari investasi saham dengan fasilitas margin adalah dapat menaikkan return dan resiko yang dihadapi oleh investor. Semakin kecil margin awal, semakin besar leverage atau persentase utang yang dapat diperoleh, serta semakin besar return dan resiko. Pengambilan return bersih dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu return bersih sama dengan return portofolio dibagi margin awal dikurang biaya bunga. Baiklah, selanjutnya itu ada short selling. Transaksi short selling adalah aksi menjual saham yang bukan miliknya penjual. Ada 4 perbedaan dari transaksi jual beli biasanya, yaitu pertama, investor menjual dulu baru kemudian membelinya. Kedua itu investor dapat laba justru kalau harga saham turun. Ketiga, investor melepas saham yang bukan miliknya. Keempat, dibandingkan dengan transaksi biasa, short selling sangat beresiko. Baiklah, selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada harga margin call untuk short. Harga margin call short yang dapat
menyebabkan terjadinya margin call pada posisi short dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu dengan rumus harga margin call short sama dengan harga saham dikali dalam kurung 1 ditambah margin awal dibagi 1 ditambah margin call. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada bab 15 ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.